Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita kedapatan motor yaitu motor Vega ZR ya. Dimana kasusnya ini motor ini ngebul ya kalau pagi ngebul. Pokoknya mesin dingin motor ini selalu ngebul dan ngebulnya itu warnanya itu putih. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh karena oli yang ada di dalam mesin itu terbuka. Artinya di dalam hal ini kompresi itu mengalami kebocoran ya, ataupun oli itu sudah masuk ke ruang gerbang. Biasanya diakibatkan oleh boring yang baret dan juga pistonnya yang sudah baret juga, sehingga sini ya jadi kelihatan kita kalau di starter ini kebetulan pagi hari ya, kalau pagi hari ini eh, sangat ngebul sekali ya, putih. Nah, itu bisa dilihat sisa-sisanya. Nah, sekarang untuk lebih memastikannya lagi apakah ini dari knalpotnya yang nanti ada olinya, kan takutnya gitu ya. Nah, ini sengaja kita buka dulu untuk knalpotnya dari ruang exhaust manifoldnya ini, kemudian kita hidupkan tanpa menggunakan knalpot. Nah, ini nantinya knalpotnya mau distandarin lagi kata orangnya, karena kalau pistonnya itu standar, pistonnya itu normal, mau dikembalikan standar lagi motornya. Nah, ini sudah terlepas ya. Berikutnya kita coba cek untuk hidupkan. Nah, mungkin kalau di kamera ini tidak terlalu kelihatan ya, karena semburannya dari mesin itu sangat kencang sekali. Tapi ini beneran ngebul kok ya, ngebulnya itu ngebul putih. Biasanya pun kalau di dalam knalpot kalau ada olinya itu mesti nunggu panas dulu kalau mau ngebul menuju keluar ya. Knalpotnya harus menunggu panas dulu, yang nantinya oli itu mau terbakar dulu ya dari panasnya knalpot. Nah, berikutnya kita langsung saja untuk melakukan proses pembongkaran. Nah, kebetulan di sini ketika kita hidupkan itu kan terdapat suara meletus-meletus ya, dan juga untuk hidupnya cukup sulit. Nah, ini dikarenakan daripada ais atau membran emisi gas buang itu yang ada di sana tadi ya, itu mengalami kebocoran. Nah, di sini kita lepas dulu bagian sisi kiri untuk membrannya, membran bensin atau diafragmanya, kemudian kita lepas untuk manifoldnya yang menuju ke silinder kop ya. Kita buka kanan dan kirinya sampai karburatornya itu terlepas. Nah, ya, ini kita mau buka dulu yang bagian kanan itu, yang seperti yang saya katakan itu adalah membran atau ais. Itu kalau bocor itu menyebabkan meletus-meletus ya. Nah, makanya ini harus dibetulkan lagi, dan ternyata itu di dalamnya beneran ya. Itu membrannya sudah dimatikan sebenarnya, cuman dimatikan pakai kertas, jadi kertasnya itu lobang ya, jadinya bocor lagi ya. Untuk membran itu sendiri bertujuan untuk mengini ya, hasil akhir dari sisa pembakaran itu tidak terlalu kotor. Nah, sehingga mungkin waktu dulunya itu ada tuntutan euro berapa gitu ya. Jadi emisi gas buang, dimana membran ini diciptakan untuk seminimalisir ramah lingkungan. Nah, tujuannya sih seperti itu, tapi ya kebanyakan bengkel-bengkel itu dimatikan saja. Hal tersebut tidak mengurangi tenaga maupun daripada kinerja motor itu sendiri. Oke, setelah terlepas untuk intake manifoldnya ini, kita kendorkan untuk tutup timingnya atau tutup setelan klepnya itu ya, kita kendorkan saja sehingga nanti pada saat di bawah itu lebih mudah untuk membukanya. Ini sengaja kita buka lagi untuk gigi timingnya ya. Kita lepas tutupnya dulu, kemudian kita pakai impact kunci shock 12. Nah, kebetulan di sini saya masih belum punya impact baterai, dan yes, alhamdulillah ya, kita syukur saja kita masih punya impact angin ya. Ini yang sudah menemani kita selama 3 tahun ini. Oke, ini kita lepas untuk gigi timingnya atau gear kamrat. Berikut
berikutnya kita lepas untuk bautnya atau pengunci daripada silinder, antara silinder kop dan juga silinder blok ya. Kita dengan menggunakan T8 perlahan-lahan karena selahnya ini cukup sempit ya. Kita pelan-pelan saja atas dan bawah sampai lepas. Kemudian habis ini kita mau ini buka yang mur 12 nya. Untuk tipe motor Vega ZR, pokoknya kelasnya Yamaha yang sudah umurnya muda-muda ini ya, biasanya itu memang ini ya, lebih boros oli meskipun tidak ini ya, ngetapnya itu rutin, itu pasti penurunan daripada kapasitas oli yang awalnya itu diisikan umpamanya 800, itu kebanyakan sudah menurun ya. Nah, ini kita lepas dulu untuk silinder kopnya. Nah, bisa dilihat itu ya, dari ruang bakarnya terlihat hitam sekali. Kemudian juga banyak olinya juga ya. Nah, ini sengaja mau saya lihatkan ya. Ini kok ternyata nggak kelihatan karena kameranya jelek ya, mohon maaf. Tapi ini sengaja beneran untuk di dalam ruang bakarnya itu memang banyak keraknya sudah warna hitam. Nah, kalau yang normal itu keraknya itu berwarna coklat ya. Nah, itu bisa dilihat untuk liner boringnya itu sudah baret ya. Ini nanti kita mau rencananya mau oversize, kalau enggak 0,25 kita kasih 0,50 ya. Tapi biasanya untuk saran daripada tukang kolter, kalau pistonnya masih standar seperti ini langsung ke 50 ya. Tapi nanti kita bawa 2 aja dulu ya. Kan kalau umpamanya yang 0,25, kalau oversize 0,25 ya, sudah jangka waktunya masih panjang untuk ke kolteran ke maksimal ya. Kita lepas dulu untuk pistonnya, kita mau cek. Dan juga ini untuk bagian bagian sisanya itu kita bersihkan apa yang mau dibersihkan ya, sehingga nanti pada saat pemasangannya kita itu lebih cepat lagi. Nah, ya ini kita gunakan kapi. Kemudian kita cek juga untuk setangnya apakah dia aman atau tidak ya. Tapi ini untuk mesinnya ini halus ya, bagian belakang halus semuanya, karena kendalanya cuma ngebul saja ya. Jadi ya otomatis kebanyakan kalau ngebul putih itu adalah oli yang terbakar. Biasanya kalau kelasnya Yamaha seperti ini itu biasanya dikarenakan dulunya itu sering telat oli, dan itu bisa dilihat untuk bercak-bercak dari di tangan saya itu ya, oli warna hitam-hitam itu sangat pekat sekali, sehingga itu menandakan bahwasanya dulunya itu sudah pernah telat oli ya, sehingga oli tersebut menjadi lumpur ya. Nah, ini kita bisa cek untuk rupa daripada pistonnya ini ya. Ini memang baret ya, baret sekali, bahkan atas dan bawah itu sudah sangat baret. Ini menandakan sudah pernah telat oli ini ya. Nah, ini kita mau cek untuk pistonnya itu, kita bersihkan apakah memang benar-benar standar. Kata orangnya sih ya, kata orangnya itu pistonnya itu standar, memang belum pernah kolter dari awal beli gitu katanya. Yes, dari umurnya Vega ZR ini bisa dilihat ya, sekarang tahun 2023 itu sudah berapa tahun ya. Mungkin kalau tidak sering telat oli mungkin bisa panjang lagi ya umurnya ya. Sering saya temui kalau kelasnya kita bandingkan dengan Supra bapak itu ya, Supra old itu sampai sekarang itu bahkan ada yang belum ngebul ya, karena memang tidak pernah telat oli ya, ngetapnya itu rutin. Cuman kalau di Yamaha ini, kalau kita samakan dengan Honda itu pokoknya anjurannya itu sekitar 3.500 sampai 3.000 kilo. Kalau di motor Yamaha terutama yang muda seperti ini yang belum ke atas, rata-rata penurunan oli atau kapasitas oli dari dalam mesin itu rupanya cukup ini ya, cukup boros kalau apalagi yang sudah menganut sistem dial seal seperti Jupiter MX, Vixen itu ya, itu sangat berpengaruh sekali. Usahakan rutin lah 1 bulan sekali untuk ngetapnya ya.
Nah, untuk berikutnya kita lanjut di bagian silinder kopnya. Nah, di silinder kopnya ini sudah kita lepas semuanya untuk temlar, kemudian klepnya, inik, terus kemudian dan juga nokennya itu kita sudah lepaskan semuanya ya. Nah, ini kita tinggal pembersihan, itu bisa dilihat ya. Tadi itu di bagian membran atau ice-nya itu ya, itu emisi gas buangnya itu sudah ini sudah disumpet dengan kertas, dan juga itu penampakannya tadi sudah bolong ya, itu karena hisapan daripada piston itu sangat keras sekali ya, sehingga nanti kalau mau membumpet lagi ya atau menutupnya itu kita pakai yang kertas lebih tebal lagi atau rampi 2 gitu ya, supaya bisa memaksimalkan nantinya tidak terjadi letus-letus ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk seal klepnya itu kita buka juga, itu harus ganti ya untuk seal klepnya, wajib hukumnya, karena di situ seal klep juga berperan penting daripada ngebulnya motor tersebut. Oke teman-teman, di sini kita sudah sekir untuk klepnya antara in dan X ya. Kemudian langkah berikutnya kita mau memasang untuk seal klepnya ini itu di bos klepnya. Oh ya, untuk tipe seal klepnya punya Yamaha ini keluarannya ada cangkangnya ya, jadi ada besinya, ada platnya. Jadi makanya di situ untuk pemasangannya itu lebih agak sulit ya, harus ditekan-tekan, jangan sampai miring, pokoknya harus rata dengan bos klepnya. Nanti resikonya kalau nggak duduk secara sempurna itu yang terjadi adalah ngebul lagi karena batang klepnya tidak bisa maksimal. Setelah pemasangan seal klepnya selesai dan juga klepnya kita pasang kembali urutannya ya, kita pasang per, kemudian retainer dan juga kuku klepnya. Di sini kita gunakan tangan karena tidak kuat, kita gunakan untuk plastik dan juga kunci T10 ini ya. Nah, itu kita pukul-pukul untuk memastikan bahwasanya kuku klepnya itu duduk secara sempurna. Kemudian yang X ini agak sedikit kesulitan ya, itu sebenarnya dikarenakan oleh alasnya yang di bawah klepnya itu ya, kan kita pakai plastik sehingga nanti itu kan ikut terdorong ke dalam untuk kuku klepnya itu. Makanya ini saya berulang-ulang sampai 3 kali ini ya. Nah, ini sampai 3 kali ini gagal. Itu dikarenakan karena pengganjalnya yang bawah itu kita pakai plastik. Nah, ini kita nggak pakai plastik ya, kita mau pakai ini. Habis ini kita mau pakai tutup klepnya itu loh. Nah, itu biar enak. Ini langsung 1 kali langsung jadi. Nah, jadi gitu caranya ya. Kita pukul-pukul lagi untuk memastikan bahwasanya pengunci klepnya itu kuku klepnya duduk sempurna. Langkah berikutnya di sini kita untuk melakukan pemasangan daripada templar atau rocker armnya dan beserta juga pennya ya. Itu kita pasang juga pennya ya, kita kasih oli, kita pasang seperti saat kita melepasnya itu ya. In dan X itu kita kasih oli biar masuknya itu lebih enak, kemudian juga sebagai pelumasan pada saat start awal nantinya ya. Dan juga untuk nokennya itu ya, kita lumasi dulu dengan oli juga ya, itu pada saat start awal nanti posisinya sudah terlumasi. Oh ya, untuk noken asnya tipe Vega ZR itu yang bagian dalam itu tidak menggunakan bearing ya, seperti Vega lama kemudian Jupiter itu pakai bearing. Nggak tahu ya kalau Vega ZR ini kok kenapa dibuat nggak pakai bearing atau gimana maunya pabrikannya, kita nggak tahu juga lah, kita sebagai mekanik ya bisanya membetulkan saja ya. Jangan lupa untuk pengunci platnya, pengunci pen templernya itu tadi dipasang ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita mau proses perakitan untuk ring pistonnya. Nah, itu dengan urutan, yaitu ring cacing dulu yang kita pasang, kemudian penggapit ring cacingnya di sini ya, atau ring oli, biasanya orang menyebutnya itu ring oli. Nah, di sini kita pakai tang itu ya, karena ada cacat sedikit dari pabrik, ada yang melengkung. Kita ratakan, tapi itu tidak jadi masalah ya, karena cuma ring oli saja. Terus kemudian untuk ring ring kompresinya itu yang warna gelap atau yang warna hitam itu berada di nomor 2. Kemudian yang paling atas atau ring kompresi top itu yang warna coklat ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita pasang dulu untuk klip pen pistonnya atau
pengunci pen pistonnya ini kita pasang satu ya, jadi nanti satunya kita pasang pada saat naik ya. Kalau dipasang semuanya ya nggak bisa masuk ya mas. Nah, jadi kita pasang dulu satu. Di sini kita mau lihat untuk pasang di atas ya. Ya ini kita lihat-lihat. Terus kemudian di sini kita langsung saja untuk bersihkan daripada crankcase ya, hasil dari sisa dari pak yang masih nempel sedikit-sedikit ya. Kalau itu kotor itu oli ya, oli sedikit, tapi tidak jadi masalah ya karena packingnya kan kertas ya. Nah di sini kita pasang untuk pistonnya pada setangnya di motornya, kemudian kita pasang untuk penguncinya itu jangan sampai lupa ya. Nah ini kalau lupa fatal nanti akibatnya. Oh ya, untuk posisinya itu kita berpatokan pada tanda panah itu ya. Jadi kalau tanda panahnya itu menuju ke X ya kita ke X. Artinya tanda panahnya itu menuju ke bawah, jangan sampai kebalik ya. Kalau menuju ke atas itu yang terjadi adalah nggak lama lagi pistonnya itu akan baret ya. Nah karena kenapa? Kalau lebih yakin itu adalah tanda daripada offset piston ya. Tanda panah itu adalah offset piston. Kalau belum yakin silahkan diukur dengan sketmat, banyak di Google, kalian cek offset piston itu apa pengertiannya ya. Kemudian kita mau pasang rakit untuk bagian silinder bloknya, kita tata lagi untuk ringnya supaya maksimal. Untuk penataan ring itu kita bagi menjadi 4 ya, umpamanya 300 dalam satu lingkaran piston itu 360 derajat, kita bagi 4 berarti ketemunya 90 derajatan. Oke, kita pasang dengan cara hati-hati ya, jangan sampai terlipat. Untuk bagian ring olinya biasanya sering terlipat adalah ring olinya, karena ring olinya itu sangat tipis sekali, sangat lemes ya. Nah itu ya bisa dilihat, kita bersihkan sisa-sisa dari olinya barusan, kemudian kita persiapan untuk lem packingnya. Nah di sini untuk lem packingnya saya sering sekali menggunakan yaitu lem tribon yang putih ya, lem tribon putih saya menyebutnya di sini. Jadi nanti kalau yang tidak ada berhubungan ngelem packing ya, kalau yang tidak ada berhubungan dengan air itu saya tidak jadi masalah dengan menggunakan lem tribon putih ini. Tapi nanti kalau mengelem packing yang ada radiatornya itu saya pakai lem tribon yang auto sealer. Nah di situ karena kita jaga-jaga untuk airnya itu bercampur dengan oli atau masuk ruang bakar gimana ya. Nah, jadi di situ untuk kuncinya itu versinya saya. Kalau versi kalian masing-masing ya punya versi sendiri silahkan ya. Nah, berikutnya di sini kita pasang secara perlahan ya. Jangan lupa untuk tensionernya itu yang bagian bawah itu saya sering sekali lupa ya. Tapi alhamdulillah di sini tidak lupa. Nah, terus kemudian kita pasang untuk mur dragselnya atau mur tusuk satenya. Jangan lupa untuk ringnya, kalau tipe Yamaha ini semuanya keempatnya itu menggunakan ring tembaga ya, jangan lupa. Kemudian untuk kunci 8-nya penghubung antara kop dan bloknya itu kita pasang, jangan lupa juga. Kemudian kita kencangkan, karena di sini tidak punya kunci momen ya. Di sini kita gunakan feeling good saja ya, berdasarkan pengalaman yang sudah. Oke, kita kencangkan secara menyilang. Kemudian untuk ini penghubungnya untuk yang pakai kunci T8 ini ya, kunci 8 ini kita kencangkan biasa saja lah ya, nggak usah terlalu kencang, nanti kalau dol kan resiko juga nantinya ya. Oke, untuk berikutnya kita pemasangan untuk ke gigi timingnya. Kan tadi pistonnya sudah posisinya di TMA ya, sudah posisi top. Di sini kita tinggalkan itu ada garis lurus, ada garis itu harus lurus menghadap ke depan bersama dengan tanda panah yang ada pada silinder kop itu ya. Ujungnya itu kan ada centilan seperti panah itu ya. Itu adalah tanda top daripada noken ya. Kita paskan, jangan sampai meleset naik satu mata maupun turun satu mata, itu nanti akan tidak bekerja secara normal untuk mesinnya ya. Terus kemudian kalau sudah pas kita kendorkan lagi atau kita setut lagi untuk setut kamretnya itu ya, kita kendorkan. Kemudian kita berikutnya adalah penyetelan untuk klepnya. In dan ik itu klepnya saya setel
Kalau bagian in itu biasanya lebih rapat daripada egg, jadi gitu ya. Karena kalau egg itu kan disetel memang sengaja untuk lebih longgar ya, karena terjadi pembawaan pada saat proses pembuangan. Karena kalau klep in dan egg itu suhunya itu lebih dominan, lebih panas yang egg. Kalau yang in kan dapat dari ini udara bahan bakar segar itu ya, jadi makanya hmm, lebih dominan itu dingin ya. Pokoknya untuk celahnya itu kita pakai ini. Kalau yang ini tuh biasanya saya pakai 0,75, jadi nggak sampai 0,1 ya. Kalau yang bawah itu biasanya saya pakai 0,1. Intinya lebih longgar yang X saja lah ya pokoknya. Biasanya itu motor-motor eh, di lapangan itu biasanya kalau nggak motor baru ya, itu kalau disetel standar pun dia tetap bunyi. Makanya kita harus menganalisa sendiri ya dari mana bunyinya itu. Nah, oke, berikutnya di bagian penutup gear kampretnya ini atau gigi timingnya. Ya, di sini saya mengalami kendala ya, karena tadi itu o-ringnya itu terjepit ya. Itu diakibatkan oleh pada saat pembersihan itu terlalu lama terendam bensin. Nah, karena stoknya di sini habis, alternatifnya yaitu adalah kita pakai lem tribon yang auto sealer. Nah, jadi di situ jaminannya 100% mampet ya. Jadi tidak ada yang bocor-bocor lagi, aman meskipun tidak pakai o-ring tutup kamrat ini ya. Nah, itu kan ada belepotan ya sisa lemnya. Nah, itu nanti kalau sudah kering itu kita tinggal cuili ya, kita tinggal klentek, kita tinggal ambil, nanti dia akan rapi sendiri ya. Untuk mengantisipasi pada rembesan oli di bagian tutup klep itu saya gunakan o-ring baru ya, karena di sini stoknya ada ya. Saya ganti juga sekalian bagian indannya itu, kalipun itu yang lama itu sudah mengeras ya. Nanti kalau dilem ya sudah enak, cuma o-ring OTK berapa sih harganya ya, cuma 5.000 untuk atas dan bawah. Berikutnya adalah pemasangan intake manifoldnya atau pemasangan kartunya. Di sini saya gunakan lem juga ya untuk ini. Pokoknya kalau penyambungan antara packing dengan berhubungan dengan mesin itu saya selalu gunakan lem, kecuali packing kertas ya. Di situ pokoknya yang rawan-rawan bocor intinya itu saya kasih lem ya. Nah, ini kita pasang juga untuk membrannya. Jangan lupa ya, kita kembalikan seperti yang semula, jangan sampai kebalik antara selang hisap dan selang bensinnya. Kalau kebalik sih ya nggak mungkin lah ya, karena kan itu udah ada malnya ya. Nah, di sini untuk bagian ice-nya seperti yang saya katakan sebelumnya, itu yang terjadi kebocoran pada saat start awal tadi ya, sebelum kita bongkar itu akan meletus-meletus. Nah, ini di sini adalah biang keroknya. Di sini saya sudah membuatkan lagi untuk packingnya itu rampe 2 ya. Itu gunakan kertas TBA atau kertas packing gitu ya. Kalau yang pada sebelumnya itu kan seperti kardus biasa ya, seperti kardusnya spare part itu ya. Dan di sini saya sudah menggunakan packing khusus atau kertas khusus packing, yaitu kertas TBA yang biasa dipakai untuk mobil-mobil gitu ya. Nah, jadi di sini otomatis nanti kalau hidup itu tidak akan meletus-meletus karena membran ice-nya ini itu sudah mampet. Nah, untuk ice itu sendiri adalah fungsinya sebagai meminimalisir kadar gas buang ya, kandungan O2 yang terjadi, gas beracun lah istilahnya ya, untuk lebih ramah lingkungan. Jadi diciptakan ice atau emisi gas buang. Tapi di sini kita matikan saja ya untuk ininya, untuk ice-nya atau membran ya pokoknya itulah ya. Ya nggak apa-apa meskipun tidak ramah lingkungan ya. Yang penting motornya itu bisa normal kan gitu ya. Lagian di sini kan masih banyak untuk ini motor-motor 2 tak gitu juga ya, yang sudah sangat mengganggu lingkungan. Tapi di sini sih yang penting intinya itu motor itu bekerja secara normal, itu aja sih kalau pikir ya.
Nah, terus kemudian kita ganti olinya juga ya. Ini menggunakan kunci. Kita menggunakan oli yang baru, kita gunakan pakai merek Federal. Sorry nyebut merek wis gak apa-apa ya. Oke, kita pakai oli merek Federal yang takaran 0,8. Ini kita tuangkan semuanya ya. Berikutnya, nah di sini pada saat habis ini ya, nah kita pasang businya dulu. Nah habis ini kalau melihat kolterannya itu sudah berhasil atau tidak, motor ini masih ngebul atau tidak ya, ini kita starter tanpa menggunakan knalpot. Nah maka di situ kita langsung melihat daripada gas buang atau sisa kebakarannya itu apakah ada oli yang terbakar atau tidak ya. Nah jadi di sini. Nah itu tadi ya, itu sekilas cuplikan dimana pada saat kita melakukan start awal itu kita tidak menggunakan knalpot ya, itu ternyata untuk kolterannya itu berhasil, bahwasanya start awal tadi itu tidak ngebul. Nah di sini karena request dari orangnya, pesan dari orangnya itu knalpotnya itu kita pakai yang standar lagi atau kembalikan standar ya. Nah ini makanya kita harus lepas dua step di sini karena kita mau pasang untuk knalpotnya yang standarnya ya. Jadi ya kita pasang lagi ya pakai ini knalpotnya standarnya. Dan juga monggo yang sudah bosan dengan video ini silahkan ditinggalkan, kalau yang belum ya silahkan disimak sampai lanjut. Ya di sini kita cuma proses pemasangan ini ya, knalpot saja. Monggo, terima kasih yang sudah menyimak. Ya yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu mendukung channel kami, itu karena itu adalah bagian dari menafkahi sebuah keluarga kecil kami. Terima kasih, salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.